Hi kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about cooperation atau kerjasama. Now, can you spell cooperation with me? Ready? Here we go. C-O-O-P-E-R-A-T-I-O-N. Cooperation. That's a really tricky one, but you guys did great. So what does cooperation mean? Well, cooperation is working together. It's a super important thing that helps everyone involved. Now, let's say every week it's my job to take out the trash. I can do those things by myself, and maybe it will take me about 10 minutes. But instead, I can ask for your help, and we can work together and finish it even faster. Maybe with your help, I can do it in 5 minutes. When we work with others, we need to listen to one another. We need to do our part, and most importantly, we need to help each other. That's what cooperation is all about. Halo anak-anak semuanya, wow, luar biasa ya. Bagaimana kerjasama itu bisa menghasilkan sebuah perahu raksasa yang menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Inilah arti dari cooperation atau kerjasama. Anggota keluarga Allah perlu bekerja bersama-sama. Nah, orang tua yang berbahagia, mari kita mengajarkan kepada anak kita tentang pentingnya bekerja bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah. Ini merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Berikut ini adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengajarkan tentang nilai ini. Wah, ternyata contoh dari diri sendiri itu adalah salah satu kunci utama untuk mengajarkan kepada anak, termasuk nilai kerjasama ini dengan anggota keluarga lainnya. Dengan hal yang sederhana dalam melakukan tugas sehari-hari, misalnya dengan membantu pasangan kita dalam pekerjaan rumah tangga atau bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain menyelesaikan sebuah proyek. Anak-anak melihat itu dan mereka mendapatkan pelajaran. Yang kedua, libatkan anak-anak dalam kegiatan keluarga yang membutuhkan kerjasama, seperti membersihkan rumah sama-sama, memasak bersama di dapur, atau yuk ketika kita liburan kita ajak mereka untuk merencanakannya bersama juga, sehingga mereka bisa belajar pentingnya arti kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga, adakan diskusi keluarga. Anak-anak kita rindu loh mau diskusi dengan kita, mau berbagi pendapat juga. Kita ajak mereka untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka bekerja sama, mungkin dari pengalaman mereka di sekolah, dan apa saja yang kita bisa lakukan untuk memperkuat hubungan anggota keluarga dan menciptakan lingkungan yang positif di rumah. Yang keempat adalah bacalah buku-buku dan cerita yang mengilustrasikan tentang nilai kerjasama dan kolaborasi. Anak ajak kita untuk merenungkan setiap pesan moral dari cerita tersebut dan bagaimana mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang menyenangkan berikutnya adalah bikin permainan yuk atau kegiatan yang membutuhkan kerjasama dan kolaborasi, seperti permainan tim atau proyek seni secara satu keluarga. Wah, saya paling senang ketika bersama dengan anak-anak itu menyusun puzzle, membangun menara, ya banyak sekali permainan di mana sambil bermain kita juga bisa menerangkan tentang arti kerjasama tersebut. Nah, ini akan membantu anak belajar bekerja sama dalam situasi yang menyenangkan tentunya. Dan yang terakhir tentunya selalu apresiasi ketika mereka membantu, ketika mereka menunjukkan sikap kerjasama atau menurut ketika diminta untuk menolong. Itu adalah kontribusi positif anak yang perlu kita hargai dan kadang-kadang kita suka lupakan. Berikan pujian dan penghargaan kepada mereka ketika mereka menunjukkan sikap kerjasama dan kolaboratif. Orang tua yang terkasih, dengan melibatkan anak dalam aktivitas yang mendorong hal kerjasama ini, serta memberikan contoh dari diri kita sendiri, anak-anak akan bisa internalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dan mereka akan selalu mengutamakan prinsip kerjasama
sebagai anggota keluarga Allah. Saya akan tutup dengan Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga dengan kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tuhan memberkati.